البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Qawaidul Fiqhiyah, yang mana barakallahu fikum terakhir kita ambil kemarin masih mengenai kaidah yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih, wala yatimul hukmu hatta tastami' qulu syuruti wal mawani' tartafi'. Kemudian kita sudah membaca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Namun kita akan lanjutkan kalamnya Imam As-Sa'di pada halaman yang berikutnya. Nah, kata beliau di situ, wa kadzalika an-nususu allati fiha man qala kadza aw amila kadza innamal muradu bihi al-qaul at-tam wal 'amalu at-tam. Seperti itu pula dalil-dalil yang menyatakan barang siapa yang mengatakan seperti ini dan mengamalkan seperti ini, hanya saja yang diinginkan dengannya adalah ucapan yang sempurna dan amalan yang sempurna. Kapan suatu amalan dan ucapan dikatakan sempurna? Wa huwa alladhi istama'at syurutuhu wa intafat mawani'uhu, yaitu ucapan atau amalan yang terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Apa maksudnya ya? Nah, terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang atau tidak ada penghalang-penghalangnya. Wa min a'dhami syurutil a'mal kulliha, dan termasuk syarat amalan yang paling besarnya adalah al-ikhlas. Wa kaunuha 'ala sunnah. Dua ini, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ini syarat yang paling besarnya. Di amalan tanpa ikhlas, tanpa ittiba', maka amalan tersebut apa? Mardu, tertolak. Oleh karena itu perlu kita perhatikan baik-baik. Sudah kita lewati kan? Kita sudah mengenal dua timbangan dalam hadis, timbangan amalan zahir dan timbangan amalan apa? Batin. Upayakan ini antum sudah menghafal semuanya. Timbangan amalan batin adalah hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyat. Itu timbangan amalan batin. Ditimbang lagi. Sesungguhnya suatu amalan tergantung dengan niatnya, niatnya ikhlas atau tidak, itu loh. Apa maksudnya? Sedangkan timbangan amalan zahir adalah hadisnya apa? Aisyah Ummul Mukminin, Ummi Abdullah, muttafaqun alaih. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membikin suatu perkara baru dalam agama kami ini, yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini timbangan amalan zahir. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada dasarannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi sebelum kita beramal, timbang dulu. Timbangan amalan zahir, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Timbangan amalan batin, innamal a'malu binniyat. Mafhum soal ini? Abdul Ghafur mafhum? Mafhum? Nah, jadi amalan tidak terima kecuali dengan dua syarat tadi itu, al-ikhlas dan mutaba'ah. Wa kadzalikal wudhu la yatimu illa bi istima'i syurutihi wa furudihi. Seperti itu pula wudu tidak sempurna kecuali terkumpul padanya syarat-syaratnya dan juga furud, yaitu kewajiban-kewajibannya. Wa intifa' mawani'ihi, dan hilang penghalang-penghalangnya. Wa hiya nawaqiduh. Mawani' maksudnya nawaqiduh, pembatal-pembatal wudu. Pembatal-pembatal wudu banyak sekali ya. Di antaranya apa? Pembatal wudu apa? Keluar angin, paham ya? Kentut. Kemudian apalagi pembatal lainnya antum? BAB. Apalagi Abdul Ghafur? Pembatal wudu? Abdul Ghafur? Apalagi? Sudah. Buang air kecil atau kencing itu ya. Na'am barakallahu fikum. Na'am, itu di antara pembatal-pembatal wudu. Kita lihat. Wa kadzalika sholatu la tatimmu hatta tujad arkanuha wa syurutuha.
Seperti itu pula salat tidak sempurna sampai terwujudkan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Ingat-ingat, rukun itu masuk dalam rangkaian ibadah, syarat di luar ibadah. Rukun masuk dalam rangkaian ibadah, kalau salat, kalau syurut, syarat itu di luar ibadah. Contohnya, menghadap kiblat itu rukun atau syarat? Kita katakan syarat karena di luar salat, ya enggak? Nah, tapi kalau di dalam salat namanya rukun. Seperti apa? Membaca surat Al-Fatihah rukun karena masuk dalam rangkaian salat. Untuk menandainya biar antum enggak bingung. Nah, kalau rukun itu fi kharijil ibadah. Jadi kalau fi dakhil ibadah, di dalam ibadah itu rukun namanya. Tapi kalau syarat itu, nah barakallahu fikum, kharijil ibadah, di luar ibadah syarat namanya. Paham ya? Nah, seperti satrul aurah, menutup aurat, rukun atau syarat? Syarat karena di luar salat, ya enggak? Nah, menutup aurat dulu baru salat kan itu. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau bacaan Al-Fatihah, rukun atau syarat? Rukun kan dalam salat. Mahum salat ya? Naam. Kita lihat sini, wa tantafi mubtilatuha, dan juga ketika apa? Salat itu dikatakan sempurna apabila terwujudkan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya dan hilang pembatal-pembatalnya. Termasuk pembatal salat apa? Contohnya? Apa? Dengaran apa nih? Berhadas ya. Nah, barakallahu fikum. Berhadas mencakup di situ mau buang air kecil, buang air besar mencakup ya. Ada lain enggak pembatal salat di antaranya? Apa? Kesyirikan. Kesyirikan jelas, cuman di dalam salat kemudian batal salatnya loh, di antaranya lain apa di antaranya? Berbicara tanpa udzur yang syar'i, batal salat juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, banyak gerakan-gerakan yang banyak yang tidak ada udzur syar'i juga pembatal salat juga. Nah, kita lihat di sini. Wa qada az-zakah, seperti itu pula zakat, wasiyam puasa, wal hajj dan haji, wal umrah, wasairul a'mal la tatim illa biwujudis syart wa intifa'il mawani', masyaallah. Bahkan semua amalan-amalan tidak sempurna kecuali apa? Terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya atau pembatal-pembatalnya. Mahum insyaallah nih ya? Mahum insyaallah nih? Abdullah mahum? Ya, na'am. Barakallahu fikum. Wa kadzalikal miras la yarith illa syakhsun qama bihi syartul irs. Seperti itu pula apa? Warisan. Tidak bisa mendapatkan warisan kecuali orang yang memang apa? Telah tegak padanya syarat untuk mendapatkan warisan. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, bahwa sababuh itu sebabnya. Sebab mendapatkan warisan itu harus ada. Kalau enggak ada sebabnya enggak bisa. Wan tafa'anhu ma mana'ahu. Dan apa? Terhilangkan dari orang tersebut faktor yang menghalangi untuk mendapatkan warisan. Seperti apa kemarin? 3 perkara itu penghalang dapat warisan. Pertama, al-qatl, pembunuhan. Kedua, ar-riq, perbudakan. Ketiga, murtad. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, keluar dari agama Islam. Itu termasuk apa? Al-kufra, kekufuran juga masuk ya. Nah, itu termasuk penghalang-penghalang orang untuk mendapatkan warisan. Wa kadzalika nikah, seperti itu pula pernikahan. Wasailul 'uqud laha syurutun wa mani', dan semua transaksi yang ada itu ada syarat-syaratnya, ada penghalang-penghalangnya. Qad fusilat fi kutubil ahkam, sungguh telah dirinci di dalam kitab-kitab hukum. Wal yakun hadzal asl ala balik, upayakan asal ini, landasan pokok ini berada di benakmu. Apa landasan pokok tadi itu? Nah, suatu perkara akan menjadi sempurna kalau apa? Terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, istima'us syurut wa intifa'ul mawani'. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, itu kaidah penting sekali. Jadi kalau terpenuhi syarat-syaratnya, hilang penghalang-penghalangnya, barulah muncul hukum. Kita enggak boleh sembarangan menghukumi orang kafir, munafik, hizbi, mubtadi', semuanya lihat dulu. Ada enggak syarat-syaratnya? Kemudian penghalang-penghalangnya ada tidak? Kalau terpenuhi syaratnya tapi ada penghalangnya, enggak bisa kita hukumi. Paham belum? Atau penghalangnya itu ada tapi atau apa? Barakallahu fikum, penghalangnya enggak ada tapi syaratnya enggak terpenuhi, enggak bisa dihukumi. Mahum insyaallah? Naam. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lihat di sini, wa hakimhu fi kulli daqiqin wa jalilin. Dan hukumilah dengan apa? Dengan kaidah dasar pokok asal tadi itu pada setiap sesuatu yang lembut maupun yang nampak.
Maksudnya dengan cara apa? Terpenuhi syarat-syaratnya, hilang penghalang-penghalangnya. Mafhum? Naam. Falid doa syurutun wa mani'. Seperti doa. Doa pun juga ada syaratnya, ada penghalangnya juga. Doa juga ada syaratnya, ada juga penghalangnya. Mafhum? Termasuk syarat doa dikabulkan di antaranya apa? Barakallahu fikum. Naam, at-tauhid di antaranya. Paling besar tauhid. Kemudian yang kedua barakallahu fikum, melihat waktu-waktunya. Waktu-waktu dikabulkan doa kan banyak sekali. Di antaranya bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan qomat. Kemudian apa barakallahu fikum? Naam, doa di waktu-waktu yang dikabulkan seperti hari Jumat ba'dal 'asr ila ghurubisy syams. Kemudian apa? Naam, sepertiga malam terakhir, doanya orang musafir. Paham ya? Itu semua termasuk doa yang dikabulkan. Naam. Kemudian apa kata beliau? Walil mahabbah wal khauf war raja' wat taubah syurutun wa mani'. Cinta pun, cinta, rasa takut, berharap, tobat pun ada syarat-syaratnya, ada penghalang-penghalangnya. Ya enggak? Penghalang taubat apa di antaranya? Dia melakukannya ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, enggak diterima. Belum. Dia melakukannya ketika matahari terbit dari arah barat, enggak diterima juga. Naam, Allahul musta'an. Wallahul musta'an 'alal qiyami bi syurutil a'mal. Hanya Allah lah tempat untuk kita mintai pertolongan untuk menegakkan dan mengerjakan syarat-syarat amalan tersebut, wa daf'i mawani'ah, dan untuk menolak atau menghilangkan penghalang-penghalangnya. Innahu ni'mal maula wa ni'man nasir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Mohon insyaallah ya, kita lihat kalamnya Al-Imam Al-Bassam rahimahullah taala. Qala Al-'Allamah Al-Bassam rahimahullah fi Tawdihil Ahkam, syarah terhadap kitab apa ini Tawdihil Ahkam ini? Antum? Bulughul Maram. Kalau syarah beliau terhadap Umdatul Ahkam apa? Asrul Alam. Naam. Kata beliau, hadal aslan syartani likulli amalin diniyyin dhahir aw batin. Masyaallah. Dua landasan pokok ini, ingat-ingat dua landasan pokok ini kata beliau, yaitu apa? Istima'is syurut wa intifa'ul mawani'. Istima'is syurut wa intifa'ul mawani'. Terkumpulnya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang atau pembatal-pembatal. Dua landasan pokok ini adalah apa kata beliau? Dua syarat yang ada pada setiap amalan baik berkaitan masalah agama yang nampak maupun yang tersembunyi. Na'am barakallahu fikum. Fa aqwaluna barakallahu fikum. Afanya ana keliru ya, afanya ana ulangi lagi. Dua landasan pokok ini maksudnya ikhlas dan mutaba'ah, afan. Ikhlas dan mutaba'ah. Dua landasan pokok ini maksudnya apa? Ikhlas dan mutaba'ah, afan. Ikhlas dan mutaba'ah. Dua landasan pokok ini syarton adalah dua syarat likulli amalin diniyyin. Setiap amalan yang berkaitan masalah agama zahir ataupun yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi. Apa maksudnya ya? Nah, dua syarat ini maksudnya ikhlas dan mutaba'ah. Fa aqwalul lisan wa amalul jawarih wa amalul qulub, na'am, manutu salahiha wa qabuliha bi tahqiqi hadzal aslain kilaihima. Masyaallah. Maka ucapan-ucapan lisan dan amalan-amalan anggota badan dan amalan-amalan hati itu sumber atau kembalinya baik buruknya diterima ataukah tidak itu dengan mewujudkan dua landasan pokok ini secara bersamaan, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Kalau orang itu ikhlas saja enggak mutaba'ah, enggak diterima amalannya. Paham ya? Contohnya dia membaca apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikhlas dia bacanya. Tapi mencontoh sunnah Rasulullah atau tidak? Tidak, enggak diterima walaupun dia ikhlas. Sebaliknya, atau dia amalannya ikhlas atau amalannya apa? Nah, barakallahu fikum, mencontoh sunnah Rasulullah tapi enggak ikhlas. Itu juga enggak diterima. Jadi harus terpenuhi dua syarat. Apa dua syarat tadi Abdul Ghafur? Ikhlas dan mutaba'ah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fa in fuqida aw fuqida ahaduhuma fil ibadah fahiya mardudatun. Apabila dua syarat tersebut hilang atau hilang salah satu dua syarat tersebut di dalam ibadah, maka ibadah tersebut mardudatun, tertolak ibadahnya. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena dua perkara tersebut, al-ikhlas wal mutaba'ah, munculnya dari apa? Abdul Aziz. Munculnya ikhlas dan mutaba'ah dari apa? Orang bisa ikhlas, bisa mutaba'ah dengan apa? Dengan ilmu. Pantunnya
Apa? Na'am barakallahu fikum. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal, amalannya mardudatun la tuqbalu, ditolak enggak diterima. Paham maksudnya ya? Jadi dilihat dulu. Nah, barakallahu fikum, dengan ilmu itu barulah muncul ikhlas dan mutaba'ah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini dihafal nih antolah. Ya, pantunnya dihafal ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nanti kalau misalkan belum tercatat, saya contoh yang lainnya. Ini karena sering muncul barakallahu fikum. Na'am. Wa min adillati hadil qaidah, termasuk dalil qaidah ini qaulu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya. Ikhlas, bayangkan ini. An ya'malar rajulu amalan yuridu bidzalika wajh Allah. Seseorang mengamalkan suatu amalan yang dia menginginkan dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan wajah manusia. Wa qalu ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang telah dibawa Rasulullah pada kalian ambillah, dan apa saja yang terlarang dari kalian maka tinggalkanlah. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ini timbangan amalan apa tadi? Innamal a'malu binniyat. Timbangan amalan batin. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Akhrajahu Muslim min hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ini timbangan amalan apa? Amalan yang zahir. Wa ghairdalik minan nusus fa amalul mura'in wa a'malul mubtadi'in batilatun, masyaallah. Dan yang selain itu dari dalil-dalil yang ada, maka amalan orang-orang mura'in itu orang beramal agar dilihat orang, beribadah agar dipuji orang lain, agar disanjung, agar dilihat. Nah, itu. Dan amalan orang-orang ahlu bid'ah wad dalal batilah, amalannya batilah, enggak diterima. Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Wa hadhil qa'idatu kama annaha tashmal jami'al ibadat, fa innaha aidan tashmal al muamalat. Kaidah ini walaupun mencakup seluruh ibadah-ibadah yang ada, ternyata mencakup juga masalah apa? Muamalah, transaksi. Nah, muamalah kehidupan kita sehari-hari. Fa'ayyu aqdin aw syartin laisa ala wafqi syar'i fa innahu muharramun batilun. Maka transaksi apa saja atau syarat apa saja yang tidak mencocoki syariat, maka itu haram dan batil. Jadi kalau jual beli upayakan syaratnya syar'i. Nah, barakallahu fikum, jangan ngomong ini tak jual ke antum, nanti kalau jual ke ana lagi ya. Kalau enggak ke ana enggak boleh. Enggak tak kasih misalkan, itu enggak boleh. Biar kamu jual ke siapa lagi silakan. Kalau dia enggak boleh mensyaratkan seperti itu. Dia bebas mau jual kemana saja orangnya silakan. Paham ya? Nah, jangan mensyaratkan ini tak jual ke antum tapi dengan syarat nanti kalau kamu jual ke ana lagi. Itu kurang tepat syaratnya. Paham ya? Bebas dia mau jual kemana saja silakan. Nah, barakallahu fikum. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil pembahasan yang baru, barakallahu fikum hafizakumullah. Qala al-mu'allifu asbahullah ma rutiba 'ala syai'in la yastahiq illa bihi. Sesuatu apa barakallahu fikum yang ditimbulkan atas sesuatu, apa-apa yang ditimbulkan atas sesuatu yang lain, maka dia tidak berhak kecuali dengan sesuatu tersebut. Maksudnya gini, ini kaidah ini, sesuatu yang muncul karena perbuatan sesuatu yang lain, maka dia tidak berhak kecuali dengan sesuatu yang dia lakukan. Ini mengenai orang kerja. Paham ya? Orang kerja misalkan gajiannya apa 1 pekan, dia masuknya cuma 3 hari, ya dapatnya cuma gaji 3 hari itu, nggak boleh dia minta full pak katanya. Lah tadi berangkat nggak? Berangkat cuma 3 hari toh, minta full gajinya, nggak bisa. Hanya dia hanya mendapatkan apa yang dia kerja gitu, paham ya maksudnya ya? Jadi, nah barakallahu fikum, sesuatu yang timbulkan karena sesuatu yang lain, maksudnya itu kerjaan atau yang semisalnya, dia tidak berhak kecuali sesuatu yang dia kerjakan tadi itu. Paham belum? Nah, contohnya gini. Barakallahu fikum, kerja gajiannya per pekan.
Seharusnya full, 1 pekan full. Mulai Senin masuk, Sabtu gajian. Ternyata dia masukin Senin, Selasa, Rabu. Dia dapat full gaji sampai hari Sabtu atau cuma dapat gaji 3 hari? Full sampai hari Sabtu atau dapat gaji cuma 3 hari? Gajiannya per pekan. Orang kerja bangunan taruhlah ya, hari Senin berangkat, Selasa berangkat, Rabu berangkat sampai Sabtu berangkat. Sabtu gajian full kan berarti kan? Ternyata orang ini malah berangkatnya cuma 3 hari toh, Senin, Selasa, Rabu. Dia kira-kira dapat gaji full atau cuman gaji sesuai dengan dia kerjaan dia aja? Sesuai dengan kerjaannya 3 hari saja. Itu maksudnya. Nanti kita lihat nanti. Qala al-mu'allif wasbahullah wa man ata bima 'alaihi min amal qad istahaqqa malahu 'alal amal. Dan barang siapa yang telah melaksanakan atau mendatangkan suatu kewajiban berupa amalan kerjaan dia, maka dia berhak mendapatkan apa yang dia amalkan. Maka dia berhak mendapatkan apa yang dia kerjakan. Mohon insyaallah ya. Nah, baik. Paham maksudnya ya? Jadi dia berhak mendapatkan apa yang dia kerjakan saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia enggak mendapatkan lebih, enggak mendapatkan lebih. Dia hanya mendapatkan apa yang dia amalkan atau dia kerjakan saja. Paham belum ini? Paham belum? Ini penting sekali kaidah ini. Wa man ata bima 'alaihi min amal qad istahaqqa malahu 'alal amal. Dan barang siapa yang telah melaksanakan atau mengerjakan suatu kewajiban berupa kerjaan dia, maka dia berhak mendapatkan apa yang dia telah kerjakan. Contohnya borongan. Paham ya? Contohnya borongan. Borongan itu mau tidak mau dia tetap dituntut sampai selesai karena dia sudah sepakat di awal. Ini berapa ini kalau borong kamar mandi ini? Kamar mandi ini kalau borongan ya sampai jadi mulai dari awal sampai akhir 10 juta misalkan. Sudah, dia wajib melaksanakan sampai selesai. Mau diselesaikan sehari pun silahkan. Ya enggak? Ternyata dia 2 hari selesai kamar mandi, dapat 10 juta. Bagaimana? Itu hak dia atau bukan? Hak dia karena sudah selesai kerjaannya. Tapi kalau 1 bulan, 2 bulan kalau belum selesai, dia tetap wajib mengerjakan walaupun untung atau rugi urusan dia, itu loh. Paham belum? Nah, karena sudah borongan tadi itu. Dia berhak mendapatkan apa yang dia kerjakan tadi itu. Paham belum? Borongan normalnya kamar mandi 10 juta misalkan satu kamar mandi ya. Dia borong sama dia, dah 10 juta, sepakat? Ternyata sama dia kilat khusus ya, 2 hari selesai. Masya Allah ya. Mulai dari pondasinya, keramiknya, semuanya bagaimana caranya enggak tahu juga. Paham, yang jelas 2 hari selesai. Nah, 2 hari selesai dia, 10 juta. Berhak enggak dia 10 juta? Berhak. Karena dia sudah menyelesaikan tugasnya gitu loh. Paham belum? Tapi kalau dia belum bisa menyelesaikan tugasnya hatta walaupun 5 bulan pun tetap tanggung jawab dia. 10 juta tadi selesaikan atau kamar mandi. Paham belum ini? Paham soalan ya? Abdul Ghafur? Khandalak? Ayo na'am. Kita lihat di sini. Qala al-'Allamah Sa'di rahimatullah alaihi wa hadhihi qa'idatun syarifatun katsiratul fawaid. Ini adalah kaidah yang mulia dan banyak faedahnya. Wa maknanya anna syai'a al-murattab 'ala syai' akhar la yastahiq ma ruttiba 'ala 'amalihi hatta yaf'ala kullahu. Apa artinya? Bahwasanya sesuatu yang dihasilkan atas sesuatu yang lain, maka dia tidak berhak mendapatkan sesuatu yang apa? Yang dihasilkan dari kerjaan tersebut sampai dia mengerjakan seluruhnya. Paham belum? Nah, jadi sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan tadi, sesuatu itu gaji lah taruhlah. Dia tidak akan mendapatkan gaji tersebut sampai dia selesai kerjaannya semuanya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kalau kesepakatannya gajinya per bulan, nah barakallahu fikum. Hukum asalnya dia enggak dapat gaji kecuali sudah akhir bulan. Kalau kesepakatannya gajiannya itu per pekan, dia tidak berhak mendapatkan gaji kecuali setelah 1 pekan. Paham belum? Nah, berbeda dengan model borongan tadi. Kalau borongan itu tahunya jadi gitu. Perkara dia ngerjakan 2 hari pun silakan urusan dia. Ya enggak? Nah, borong jembatan misalkan. Borong jembatan berapa ini? Berani berapa? Ini jembatan ini kira-kira 10 juta kami berani katanya. Sama dia diborong sama dia. Ternyata apa? Dibikin khilat khusus. Khilat khusus. Mulai dari awal bongkar sampai bangun cuma 2 hari tok. Masya Allah. Kuat sekali ya. 2 hari tuntas clear. Dah 10 juta berhak dia. Karena sudah selesai tugasnya. Tapi ternyata dia malas-malasan. Wah, udah terlanjur borong ini. Tenaganya pada malas-malasan. 3 bulan enggak selesai urusan dia. 10 juta tadi tetap otomatis apa enggak bisa dimanfaatkan sampai benar-benar clear tugasnya. Paham belum ini? Ini penting sekali ya. Na'am barakallahu fikum.
Atau borongan listrik, namanya instalasi ya, instalasi listrik, atau membuat mungkin menyambung-nyambung kabel atau yang semisalnya, bikin lampu clear semuanya nyala, atau kipas angin atau yang semisalnya, borongan dia. Paham ya? Berani borong berapa satu rumah ini? Kata dia, satu rumah ini sama beli kabelnya sekalian lampu-lampunya ya siap lah kalau cuma 1 juta kata dia. Lampunya enggak sembarang, lampu yang Philips yang mahal kan. Akhirnya apa? Nah, barakallahu fikum, dia berani 1 juta. Dikerjakan ternyata cuma 1 jam selesai, bayangkan. Masya Allah. Dia mungkin gunakan tenaga 10 orang ya, cepat kan? Nah, barakallahu fikum, urusan dia. Intinya 1 juta udah sepakatannya nih. Paham ya? Sebelum dia selesai tetap tanggung jawab sampai dia selesai. Enggak bisa menikmati 1 juta dari itu. Paham belum? Setelah selesai baru bisa menikmati dan berhak mendapatkan 1 juta tadi. Paham soal ini? Ayo na'am. Kita lihat berikutnya. Wa in fa'ala ba'dahu istahaqqa biqadrihi. Masyaallah. Kalau dia ngerjakannya hanya sebagian saja, berhak mendapatkan apa? Sesuai dengan kadarnya. Seperti tadi itu. Gajiannya per pekan. Dia berangkatnya 3 hari. Berhak mendapatkan gaji atau enggak dia? Berhak mendapatkan gaji tapi untuk 3 hari saja. Paham belum ini? Perlu diperhatikan baik-baik ini karena antum mungkin sekarang belum kerja, suatu ketika kan kerja. Kerjanya enggak tahu kerja apa, macam-macam orang kan. Ada kerja bangunan, ada jualan tempe, jualan tahu. Nah, barakallahu fikum macam-macam. Ada yang jualan madu, jualan ini dan itu. Yang jelas selama halal silakan. Nah, kita lihat di sini. Wa yatakharraj ala hada masail minha, dan keluar dari permasalahan ini di antaranya al-ijarah wal na'am barakallahu fikum wal ja'alah la yastahiqu al-mu'ajjir al-ujrah wal maj'ul lahu al-ja'alah hatta yastawfi al-musta'jir an-naf' wa hatta yaf'al al-maj'ul lahu al-amal. Masyaallah. Dan keluar dari permasalahan ini juga masuk dalam, maksudnya keluar ini maksudnya masuk dalam kategori permasalahan ini juga al-ijarah. Al-ijarah ini maksudnya apa? Persewaan, perkontrakan. Paham ya? Nah, al-ja'alah itu menjadikan apa? Karyawan atau orang kerja pada dia. Paham ya? Nah, jadi al-ja'alah itu menjadikan karyawan orang kerja sama dia gitu loh. Kemudian al-ijarah itu perkontrakan atau persewaan. Ewa. Apa kata beliau? La yastahiqul mu'ajjir al-ujrah. Nah, orang yang menyewakan, nah, itu tidak berhak mendapatkan apa? Gaji dari persewaan tadi itu sampai benar-benar clear. Contohnya gini. Kesepakatannya nyewa sebulan. Sebulan ya. Sebulan berapa, Pak? Sebulan enggak usah mahal-mahal, 800.000 aja katanya. Kamarnya lumayan, 1 kamar, kemudian ada kamar mandinya juga. Ada dapurnya kecil lah, mini gitu ya. Nah, barakallahu fikum, tapi 800.000. Kesepakatannya ya, 800.000 per bulan. Nah, orang yang ngontrakkan tadi itu berhak enggak mendapatkan uang 800.000 kalau belum 1 bulan? Enggak berhak. Sampai 1 bulan dulu. Paham belum? Nah, 1 bulan dia baru dapat 800.000. Jangan langsung ngomong, "Mana uangnya?" Baru 1 pekan udah minta, "Mana uangnya untuk bulanan ini?" Aslinya selesai dulu 1 bulan baru dikasih gitu aslinya. Boleh dia misalkan orangnya baik, diawalkan itu enggak masalah. Istilah DP ya, kasih awal dulu enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, na'am seperti itu. Tapi kalau hukum asalnya ya selesai full 1 bulan tadi baru ngasih uang. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Walal maj'ul lahu al-ja'al hatta yastafi al-musta'jir an-naf' wa hatta yaf'al al-maj'ul lahu al-amal. Maka tidak pula orang yang dijadikan pekerja tadi itu, jadikan karyawan tadi itu, dia tidak berhak mendapatkan apa? Uang. Tidak berhak mendapatkan gaji. Sampai kapan? Sampai orang yang menyewa tadi mendapatkan manfaat, dan orang yang barakallahu fikum yang menjadikan karyawan tadi, bos tadi, nah barakallahu fikum, sampai apa? Amalannya selesai yang dilakukan oleh karyawan tadi. Paham belum? Maj'ul lahu maksudnya karyawannya ya. Ya, karyawannya itu sampai menyelesaikan amalannya, kerjaannya. Kalau kerjaannya belum selesai minta gaji enggak dikasih gitu loh. Paham belum? Paham belum ini? Isa paham enggak? Ayo na'am. Jadi orang yang menyewa pun sampai merasakan manfaatnya. Tak sewakan rumah depan sana itu berapa? Sebulan 1,5 juta. Ternyata dicek enggak ada rumahnya. Mana rumahnya nih? Belum dibangun katanya. Allah musta'an. Ini berarti bohong kan? Seperti ini enggak bisa. Karena belum merasakan manfaat itu loh. Nah, barakallahu fikum, ini kata beliau apa? Hatta yastawfiya al-musta'jir an-naf'a. Sampai orang yang nyewa ngontrak itu merasakan manfaat gitu loh. Benar-benar menikmati 1 bulan gitu ya. Naam.
Wa hatta yaf'al al-maj'ul lahu al-amal. Sampai karyawan-karyawan tadi itu mengerjakan pekerjaannya. Paham belum? Dia sepakati ini berapa Pak ini? Ya ini motor ini kalau diservis full gitu. Nah, press body juga sekaligus semuanya. Nah, barakallahu fikum kurang lebihnya 1.500.000. Paham ya? Siap ternyata. Ternyata sampai 1 pekan didatangi lagi, udah jadi Pak. Belum jadi tapi anak minta uang dulu 1,5 juta katanya. Dia nggak berhak apa-apa sebenarnya sampai benar-benar clear motor tadi jadi, servisnya selesai, total kasih uang 1,5 juta. Apa maksudnya? Nah seperti itu barakallahu fikum. Naam. Ini penting ya karena mungkin suatu ketika antum jadi bos kan nggak tahu juga kita kan. Di bos anak-anak buah ada karyawan kan caranya gitu caranya. Gajinya caranya gitu, jangan antum belum kerja belum selesai gaji duluan. Itu kalau dia nggak amanah lari nanti. Bangkrut ya kan? Nah barakallahu fikum, Allahul musta'an. Wa kadzalika sa'irus syurut allati fil bai' wan nikah. Seperti itu pula seluruh syarat-syarat yang ada dalam jual beli dan pernikahan. Wa nahwihima dan yang semisal keduanya la yastahiqul mu'awid al-'iwad hatta yafiya bi jami'i syurut. Seperti itu pula syarat-syarat yang ada dalam pernikahan dan juga jual beli atau yang semisalnya, maka tidak berhak mendapatkan upah. Nah, barakallahu fikum atau pengganti di situ sampai menyempurnakan seluruh syarat-syaratnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya transaksi jual beli itu enggak akan terwujud dengan sempurna sampai adanya apa? Ijab dan qabul. Mana barangnya? Barangnya enggak ada, uangnya dulu katanya. Enggak bisa. Uang kasihkan, barang kasihkan, ijab qabul, clear. Paham ya? Kemudian pernikahan juga sama. Didatangkan perempuannya enggak ada, siap. Perempuannya udah di balik hijab, di belakang itu ya. Ternyata apa? Calon menantunya enggak ada, enggak datang dia. Nah, anak wakili saja misalkan. Enggak bisa. Sampai benar-benar ada perwakilan tersendiri. Tapi kalau di situ posisinya enggak bisa dia. Sampai datang pihak laki-laki ini datang, kemudian apa? Melakukan ijab dan qabul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Paham belum ini? Dengan lafaz yang sudah kita perkenalkan, sudah kita tahu semua lafaznya, angkahtuka wa zawwatuka bibnati fulanah. Lah kalau dia ngeliru nyebutkannya, yang mau nikah itu malah contohnya yang mau nikah itu si fulanah, malah yang disebutkan anak yang satunya. Enggak sah pernikahannya. Paham belum maksudnya? Jadi kalau pernikahan itu penyebutan nama anak itu harus cocok sesuai gitu loh. Kalau yang dinikahkan namanya Hindun, paham ya? Jangan nyebutan Da'dun gitu loh. Paham belum? Kalau aku nikahkan putriku bernama Da'dun bintu fulan misalkan dengan si fulan. Seharusnya yang nikah itu Hindun, dia ngomong Da'dun. Sah enggak pernikahannya? Enggak sah, karena yang mau nikah Hindun, ngapain nyebutkan Da'dun? Ya, itu contoh aja. Harus clear semuanya. Naam. Wa mimma yadkhulu fi hadhil qaidah jami' ibadat, dan juga yang masuk dalam kaidah ini seluruh ibadah-ibadah yang ada enggak akan mendapatkan pahala sampai terpenuhi syarat-syaratnya. Wa huwa anna al-'amila la yastahiqqu ma rutiba 'alaiha min as-shawab al-kamil hatta yaf'alaha kamilatan. Orang yang melaksanakan suatu ibadah tidak berhak mendapatkan sesuatu yang dihasilkan dari ibadah tersebut berupa pahala yang sempurna sampai dia melaksanakan secara sempurna. Dia ingin dapat pahala salat zuhur. Ternyata baru dapat 2 rakaat dia pergi. Wah, ana sudah dapat pahala insyaallah berapa? Baru 2 rakaat. Enggak bisa. Karena belum sempurna, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Mafhum Abdul Ghafur? Salat zuhur cuma 3 rakaat, full belum? Sempurna belum? Belum, enggak sah salatnya. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa in fa'ala al-ibadah wa lam na barakallahu fikum wa lam yukammilha istahaqqa min as-shawab biqadri ma fa'al. Kalau orang itu melaksanakan suatu ibadah tapi dia tidak menyempurnakannya, belum menyempurnakannya, maka dia berhak mendapatkan pahala sesuai dengan kadar apa yang dia kerjakan. Seperti kita sholat 5 waktu. Yakin enggak kita sempurna pahalanya? Berharap kan kita? Berharap, kalau yakin enggak bisa. Kita cuma berharap semoga sempurna pahalanya. Oleh karena itu dapat pahalanya sesuai dengan kadar kesempurnaan kita dalam sholat. Oleh karena itu ada yang namanya rawatib, ada yang namanya an-nawafil, sholat-sholat tambahan untuk penambal. Paham ya? Nah, untuk menambal kekurangan yang ada dalam sholat wajib. Paham belum? Ketika antum sholat, alhamdulillah, yakin nggak kalau antum dapat pahala sempurna? Atau berharap? Yakin atau berharap? Berharap, kita semuanya berharap. Paham belum? Berharap, antum yakin susah. Karena sudah kita lewati kan gerakan-gerakan sholat itu pun kita berharap semoga pas sesuai dengan apa? Kaidah dan juga syariatnya. Karena kalau untuk kita yakin harus melihat itu loh. Misalkan takbir, hatwa mankibai,
sejajar dengan pundak misalkan. Nah, nanti enggak mungkin lihat gini. Paskan dulu ini, enggak mungkin. Ya perkirakan, semoga pas gitu ya. Lebih sedikit, turun sedikit, enggak masalah, penting perkirakan gitu loh. Tapi kalau antum melepaskan harus lihat. Boleh enggak salat lihat ini? Enggak boleh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Allahul musta'an. Ikhwan fi din azzakumullah wa hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi syarh mandhumah ushul fiqh wa qawaidih mas'alatun permasalahan. Idza tafaqa sahibul 'amal wal 'amil 'ala ujratin fi muddatin muhaddadah. Apabila pemilik kerjaan dan juga barakallahu fikum, yang mengerjakan bos dan karyawannya, istilah lainnya bos dan karyawan. Atau tahu karyawan enggak andalah? Tahu istilah karyawan enggak? Bos dan karyawannya itu sepakat. Sepakat ala ujratin. Sepakat dengan suatu gaji, tapi ditentukan sepakat atas suatu kontrak kerja pada waktu yang telah ditentukan. Paham belum? Jadi kontrak kerja, misalkan antum sepakat atau enggak? Berapa kira-kira? Misalkan ngobrol dulu. Bangun asrama kami siap kalau misalkan dana 50 juta misalkan. Asrama ya, sudah kelas lumayan 50 juta itu ya. Sederhana istilahnya ya. 50 juta sepakat katanya. Bosnya ngomong sepakat, kemudian karyawannya bilang sepakat, siap pada waktu yang ditentukan. Waktunya karena mendekati Ramadan, upayakan sebulan jadi katanya. Siap katanya. Siap semua clear ya nih, bos siap, karyawan siap dengan berapa tadi? 50 juta. Selesai dalam sebulan sebelum Ramadan tadi itu. Karena mungkin Ramadan digunakan kan. Ternyata kita lihat. Wa qabla inqida'il muddah rafadal 'amil al-amal. Allah musta'an. Belum selesai waktunya, baru setengah bulan, ternyata karyawan tadi membatalkan transaksi kerjanya, kontrak kerjanya dibatalkan, enggak jadi, Pak. Wa talaba haqqahu fa hal yu'tah. Tapi minta gaji dia. Minta jatahnya, apakah diberi? Seperti itu. Kesepakatannya berapa tadi? 1 bulan membikin asrama dengan uang berapa? 50 juta. Baru setengah bulan dia nekat dia nih karyawannya. Wah, kita batal kontrak kerjanya. Baru dapat pondasi tok itu istilahnya, atau sudah naik batal lah, batu bata atau batako udah naik itu batal katanya. Karena minta mana uangnya? Minta 25 juta aja katanya. Dikasih atau tidak seperti itu? Wal jawab annaqul la yu'tah, jangan dikasih. Kenapa? Di luar kesepakatan. Iya enggak? Kesepakatannya sampai kapan Abdul Ghafur? Sebulan sampai jadi kan? Ini baru dapat separuh udah minta gaji. Batal transaksinya katanya. Kira-kira diberi atau tidak? Kata beliau la yu'tah, enggak diberi. Li'annahu idza stu'jira 'ala 'amalin lazimu ikmaluh. Karena hukum asalnya kalau orang itu dikontrak suatu amalan atau kerjaan, barakallahu fiikum, dikontrak suatu kerjaan, maka wajib bagi dia untuk menyempurnakannya. Paham belum? Kalau belum selesai ya jangan minta uang. Tapi ternyata kilat khusus tadi itu. Kesepakatannya 1 bulan, setengah bulan sudah selesai. Berhak enggak dia dapatkan uang? Berhak, karena pekerjaan sudah selesai. Paham soal ini? Handalah mafhum? Na'am. Fa in lam yukammilhu fala ujrata lahu. Kalau dia belum menyempurnakannya enggak ada gaji untuknya. Illa idza kana hunaka udrun qahirun la taqata lil 'amil bihi. Kecuali kalau di sana ada udzur yang syar'i, udzur yang terpaksa, yang dia tidak mampu karyawan untuk mengerjakannya. Mungkin ada tersebarnya virus misalkan ya. Virus corona atau yang semisalnya sudah merajalela gitu, enggak mungkin dia ngerjakan di proyek atau di tempat tersebut, berbahaya. Angin aja berbahaya, angin misalkan bisa menyebarkan virus misalkan. Akhirnya dia ngomong bos, ana enggak kuat bos ini bos. Kenapa? Karyawannya bilang, ini sekarang banyak virus ini enggak bisa dilanjutkan ini. Jadi bagaimana ini? Kira-kira bisa enggak? Ya udah, karena baru dapat separuh nih 25 juta. Aslinya gitu. Karena ada udzur yang syar'i tadi itu. Fa hina idzan yu'ta minal ujrah biqadri ma amil. Maka pada waktu itu pula lah diberilah dia gaji sesuai dengan kadar yang telah dia kerjakan. Mahum soal ini. Ini penting sekali ya, suatu ketika antum misalkan jadi bos atau mungkin jadi atasan gitu ya, punya anak buah, punya karyawan, ngecek dulu kesepakatannya bagaimana. Kalau kesepakatannya 1 bulan, gajinya berapa, sekian dah. Jangan sampai menyelisih apa yang sudah disepakati. Barakallahu fikum wa hafizakumullah walhamdulillahirabbil alamin.